Kali ini aku akan membongkar rahasia pembuatan tuas rem motor di dalam pabrik yang memanfaatkan daur ulang besi bekas melalui metode peleburan. Selain menarik dan detail, pembahasan ini pastinya akan menambah wawasan seputar dunia industri manufaktur. Yuk, langsung disimak aja. Pernah kepikiran nggak kemana perginya rongsokan besi bekas atau limbah logam di sekitar kita? Di pabrik ini, limbah non-fero tersebut dikumpulkan untuk dihidupkan kembali lewat proses peleburan sekunder disebut logam campur. Sampah logam ini dimasukkan ke dalam tungku crucible silinder lalu dihantam panas ekstrim di suhu 660 hingga 750 derajat Celcius. Wow, suhu setinggi ini bikin logam keras langsung meleleh sempurna. Dengan batang besi panjang dan sendok saring khusus, para pekerja dengan sigap mendorong material dan mengeruk keluar semua kerak atau kotoran. Secara sains, proses ini adalah transformasi termal, panas ekstrim menuju ikatan atom logam padat hingga mencair pada titik lelehnya. Melalui prinsip Archimedes, hukum Archimedes, karena massa jenis terak P2 kurang dari massa jenis logam cair P1, terak akan menerima gaya apung Fa yang kuat ke atas, menyebabkan mengapung di permukaan. Fenomena inilah yang dimanfaatkan pekerja motor untuk menyaring pengotor menggunakan sendok saring. Kemudian proses berlanjut ke tahap die casting, di mana logam cair dituangkan manual ke dalam mesin cold chamber. Mesin bekerja dengan menyuntikkan logam ke cetakan baja menggunakan tekanan hidrolik tinggi yang secara instan memadatkan cairan menjadi bentuk yang sangat presisi. Hasilnya, tercipta rangkaian tuas rem motor baru yang kuat dan detail. Kesimpulannya, proses pembuatan tuas rem motor dari limbah logam ini merupakan contoh nyata ekonomi sirkular yang efisien dengan memanfaatkan prinsip fisika termal dan mekanik fluida. Limbah rongsokan yang tidak bernilai berhasil diubah menjadi proses peleburan dan di-casting bertekanan tinggi menjadi komponen otomotif yang presisi, kuat, dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Setelah itu, komponen memasuki tahap finishing awal menggunakan mesin rotary baterai tumbler. Mesin bekerja dengan memutar drum secara konsisten, memanfaatkan gaya gesek antar logam untuk proses deboring atau penghalusan permukaan. Secara fisika, mesin ini melibatkan gaya gesek kinetik Fk sama dengan UKN. Gesekan antara material yang memicu pengikisan bagian mikro yang tidak rata. Terus, energi mekanik dari putaran mesin diubah menjadi kerja mekanik untuk mengikis permukaan. Seperti tabel berikut ya. Di sini putaran drum memberikan gaya sentripetal yang membuat material di dalamnya terus jatuh atau tumbling dan beradu. Teknik ini krusial untuk menghilangkan sisa material tajam hasil cetakan, memastikan permukaan halus yang aman digenggam, serta memberikan tampilan akhir yang rapih dan standar pada setiap tuas rem. Lanjut, proses komponen memasuki tahap belt polishing menggunakan mesin belt winder. Mesin ini bekerja dengan menggerakkan sabuk abrasif berkecepatan tinggi yang bergesekan dengan permukaan logam. Proses ini berguna untuk mengikis sisa cetakan yang kasar, meratakan kontur, dan menciptakan permukaan yang halus agar nyaman digunakan. Keren ya? Tahap berikutnya adalah drilling menggunakan mesin bor. Mesin bekerja dengan memutar mata bor secara vertikal untuk menembus atau memperluas lubang secara presisi. Kegunaannya sangat krusial, yaitu menciptakan titik poros yang akurat agar tuas dapat terpasang sempurna pada dudukan stang motor dan bergerak dengan lancar. Nah, ini tahap salvage milling, yaitu menggunakan mesin bor duduk yang dimodifikasi dengan alat potong patching tool. Mesin bekerja dengan mengikis permukaan secara rotasi untuk menipiskan bagian tertentu dengan tingkat presisi tinggi. Proses ini berfungsi untuk memastikan ketebalan komponen sesuai dengan ukuran duduk. Kemudian pekerja mulai menyusun tuas rem pada kawat gantungan dengan sangat rapi. Langkah ini bertujuan agar seluruh komponen tertata secara efisien sebelum dipindahkan ke area pengecatan. Memastikan setiap sudut luas nantinya bisa terlapisi cat secara merata.
Dan proses ini disebut powder coating. Pekerja menyemprotkan serbuk cat hitam menggunakan spray gun di dalam ruangan khusus buat pengecatan untuk memastikan warna tertutup sempurna pada seluruh permukaan logam. Setelah itu, tuas rem dimasukkan ke dalam mesin oven selama 1 jam dengan suhu tinggi. Proses pemanasan ini krusial agar partikel serbuk mencair dan menyatu, menciptakan lapisan cat yang sangat kuat, keras, serta tahan lama terhadap korosi dan gesekan. Penjelasan dalam fisika, proses ini murni menggunakan elektrostatika hukum Coulomb. Gaya tarik-menarik antara muatan yang berlawanan adalah alasan serbuk menempel dengan presisi pada benda logam. Jadi kesimpulannya, powder coating adalah teknik pelapis logam yang paling efisien untuk komponen otomotif karena menghasilkan lapisan yang jauh lebih kuat, tahan lama, dan ramah lingkungan dibandingkan pengecatan cair biasa. Proses akhir melibatkan pengemasan tuas rem ke dalam plastik satu persatu. Langkah ini dilakukan untuk memastikan setiap produk tetap bersih dan terhindar dari goresan selama masa penyimpanan hingga nantinya siap dipasarkan. Semoga ulasan ini menambah wawasan bagi kita semua ya, mengenal dunia produksi otomotif. Sekian, sampai jumpa dan terima kasih.